Jadi kalau misalnya putus, itu prank buat gua. Hahaha, buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gua di sini ya kan tahu lah, gua nggak pernah klarifikasi kan. Selama gua difitnah, selama gua dihujat, gua nggak pernah klarifikasi di sini. Sekarang gua klarifikasi karena udah lewat batas banget, sampai memfitnah hamil, sampai abusive gua dibilang sama Loli, itu udah lewat batas banget. Dan sekarang gua sekali klarifikasi pengen membawa ya dengan kuasa hukum gua ya, karena di sini gue bilang sekali lagi, itu tidak benar. Berita-berita yang ada di luar sana nggak benar, karena udah ngebuat gue kesal, sakit hati, karena kalau nggak ada hati nuraninya buat menghujat kita. Karena gue tahu di sini kalian menghujat gue, menghujat Loli, menghujat keluarga gue karena kalian tidak benar dan tidak ada bukti. Dan yang pertama yang gue kasih tahu, gue bahaya di sini, makanya gue dihujat. Kalian tahu kan konten gue hanya dance. Kalian tahu kan gue di sini fokus sama dance gue, konsisten sama dance gue. Orang yang konsisten bakal diganggu sama orang-orang itu. Dan sampai kapanpun kalian menghujat gue, nggak bakal gue jatuh, mental gue nggak akan. Ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya. Jadi lebih kuat lagi. Karena kalian tahu, gue hanya sekeluarga, independen, gak ada gue. Namanya manajemen atau apapun gak ada. Gak ada bantuan dari siapapun untuk naik, gak ada. Jadi di sini gue bukan hanya fokus tentang kehamilan, tapi gue fokus tentang ke algoritma di sosial media yang ingin menghancurkan nama baik gue. Gue tahu dari situ arah-arahnya, gue tahu arah-arah kalian, gue tahu kemana. Gue seorang content creator. Gue bukan anak umur 20 tahun yang cuma hanya kuliah atau gimana. Gue content creator. Gue tahu arah-arah kalian mau kemana, gue tahu. Sampai fitnah kalian kejam sekali ke kita, gue tahu. Gue tahu, apalagi sampai kena ke keluarga. Kalau ke gue, it's okay. Gue gak pernah pedulikan itu. Gak pernah pedulikan. Karena selalu tutup kuping, tutup mata, fokus sama karir dan konten gue, dan menghibur kalian semua. Seperti itu. Jadi buat kalian semua yang tahu gue seperti apa, sampai disebut gue candu dengan dance gue lain daripada yang lain, kalian senang semua melihat disi-disi gue yang gue buat sendiri. Itu yang membuat kalian takut dan ingin menjatuhkan gue dengan fitnah-fitnah yang kalian munculi di media sosial. Itu aja sih dari gue. Mungkin kepada rekan-rekan media yang mau bertanya, kita persilakan. Ini ada mic ya. Nggak usah pakai mic ya. Santai ya, bisa iya, biar kedengeran Kak. Ya. 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 Ada buktinya nanti dikeluarin nanti. Ya. Jadi kalau itu tuh gimana ya kita bilangnya? Itu ada bukti-buktinya di luar. Bukti-buktinya kita punya. Ada kok, kita punya. Pasti kita punya bukan seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi perlu kita jelaskan ya, Loli ini nggak punya rekening. Jadi justru kita ini dititipkan, klien kita dititipkan, dan kemudian itu pun sudah dikembalikan salurkan
yang tertuju, bukan malah dipinjamkan kayak gitu. Ini cuma dititipkan kayak gitu. Tapi yaitu hal-hal yang dipikir dikit-dikit kemudian dijadikan seolah-olah fakta, itu kacau tuh. Makanya kita tantang lah. Kalau memang mereka merasa itu melanggar hukum atau ada pidananya atau upaya hukum lain, kami persilahkan bawa bukti-buktimu selengkap mungkin. Kalau enggak ya itu anggap aja isu. Ya udah pasti isu tidak benar lah. Dan nanti kita pun akan buktikan. Boleh kita main. Ya. Jadi kalau yang buat transferan itu kan gue punya ya sistem di ATM itu ada mutasi. Nanti kita buktiin lewat mutasi aja. Seperti itu. Oke? Karena sistem nggak bisa diganggu gitu. Nggak bisa digoyangkan sama orang-orang, nggak bisa. Jadi kita lewat sistem aja mainnya. Seperti itu. Nggak pinjaman, di situ jatuhnya kita dititipkan dan kita kasih langsung ke Loli, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana yang memang kita cuma ada bukti di awal, kan belum ada di akhirnya. Jadi jangan lihat dari awal langsung dibilang kenyataan. Jadi dilihat dari awal ke belakangnya, sampai belakang kita ikutin ke belakangnya. Itu baru namanya finish. Kalau di awal udah dibilang finish itu berarti bukan ada proses di situ. Kayak gitu. Tapi dengan total yang sama langsung di lain semua kalau Bisa diklarifikasi. Iya, Mbak. Ya, Mas. Jadi gini, memang kan kalau itu di UK nggak ada rekening karena memang dia masih di bawah umur kan. Kalau mau bikin rekening pun bisa. Jadi mungkin hasil endorse ini dititipkan dulu ke Mas Fadil, tapi sudah diserahkan kembali ke Loli. Ya, silakan klarifikasi. Jadi gini aja. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau tahu tentang itu, silakan klarifikasi ke Loli karena gue nggak mau ngebaik-baikin diri gue di sini atau membenar-benarkan diri gue. Jadi kalian tanya aja langsung ke Loli seperti itu. Karena itu kan kamu dari bilang numpang sama Loli. Nah itu dia. Karena kan ya kita nggak mikirin itu lah. Mau dia bilang dari kecil dilahirin langsung dibiayain sama Loli itu it's okay. Gak peduli, yang penting kenyataannya, kefaktaannya gue hidup di sini dari orang tua gue seperti itu. nominalnya berapa kan? Nanti kita cek di mutasi rekening ya. Biar Tapi lebih- gini, simpelnya yang tahu dua hal ini kan antara Mas Fadil dengan Loli. Orang yang di luar sana, kok dia lebih tahu. Makanya kita bilang klarifikasi ke Loli sendiri nanti. Dan itu kita persilahkan. Bahkan kalau Bebas. mereka mau upaya hukum pun untuk itu, kami persilahkan juga. Iya. Karena Loli sendiri memang sudah menerima itu, dan Loli nanti klarifikasi dari kami dia. Itu dipersilahkan. Ada pertanyaan lain lagi? Ada yang mau nanya lagi? Kak? Ada lagi? Oh ya. Ya, saya Abdul dari newtonmedia.com. Oke. Pada mempertegas tadi bahwa hubungan Fadil dan Loli sempat putus kan, memang masih pacaran kan. Terus upaya hukumnya akan segera dilakukan kapan gitu. Ya. Jadi kalau yang pertama ya, yang kalau upaya hukum nanti kita rembukin lagi. Tapi dengan keluarga, dengan abang-abang di sini kuasa hukum kita. Kalau buat putus, kalian di prank semua sama gua. Itu yang membuat gua jadi lebih privasi lagi. Kalian nggak bisa nyerang gua. Jangan adu ide sama gua, jangan adu otak sama gua karena gua content creator di sini. Jadi kalau misalnya putus, itu prank buat gua. Hahaha, buat kalian. Seperti itu aja. Oh iya, tadi ada lagi ya? Gua tetap pacaran sama Loli. Artinya itu semua itu benar ya. Enggak benar, enggak. Isu hamil kan. Enggak ada. Enggak ada yang benar. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada, Pak Emi? Itu mau tanya dia. Dari tadi mau nanya. Ya, perkenalkan nama saya Arsyid dari mediahistory.id. Oke. Padahal mau nanya, ini kan di beberapa media sosial itu banyak yang menunjukkan bukti-bukti ya, bukti-bukti mulai dari gambar-gambar, Ya. misalkan Loli dalam keadaan mengandung, terus juga ada beredar juga rekaman-rekaman suara Loli teriak-teriak, Iya. rekaman sampai ada yang kayak bikin petisi untuk warga-warga yang di apartemen itu sampai mau mengusir Loli katanya, karena disebutnya tuh kayak ganggu dan setiap malam teriak-teriak atau yang membuat gaduh lah gitu. Itu gue tahu. Nah,
Itu dari Fadel sendiri gimana tanggapannya Fadel? Itu ada banyak, itu sempat viral juga di media sosial, sampai katanya teriak-teriak katanya Loli sampai mau dipetisi usir dari apartemen tempat tinggal yang sekarang gitu. Itu gimana? Ya. Terima kasih. Jadi menjawab terkait itu kan simple ya. Balik lagi ke prinsip tadi, siapa yang tuduh, dibuktikan aja. Bila perlu dilakukan upaya hukum, karena terbuka akses untuk itu. Dan Loli sendiri sampai sekarang nyaman-nyaman aja kok dengan Mas Fadel. Jadi kalau tuduhan-tuduhan kayak gitu, kemudian ibarat kata ya bukti-buktinya dipelintir-pelintirin, makanya kita tantang. Kalau memang isu itu diduga ada kekerasan, kemudian soal kehamilan tadi, punya bukti, lakukanlah upaya hukum. Simple. Sesimpel itu. Jadi faktanya tidak sesuai dengan itu. Kita berani tegaskan bahwa tidak sesuai dengan itu. Dan jika teman-teman yang menuduhkan tadi misalkan ada tuduhan kehamilan, kemudian ada tuduhan mengenai kekerasan, upaya hukum ada kok. Silakan lakukan. Jangan berkoar-koar dengan piring hal-hal yang seolah-olah jadi bukti gitu. Lalu seperti apa faktanya? Fakta apa nih? Fakta yang mana tadi? Rekaman yang teriak-teriak di apartemen. Oh, kalau yang teriak-teriak itu sempat ada keributan ya, juga sama dia ada pertikaian di sosial media, di HP sama dia. Nah itu pribadi gua lah ya, itu pribadi gua. Jadi bisa tanyakan aja langsung ke Loli. Itu iya, itu bukan percintaan gua itu. Sempat makanya ada teriak-teriak itu mungkin ya seperti itulah masalah anak muda. Ya, anak muda. Tidak kekerasan kali. Pokoknya jadi gini. Kalau gue buat kekerasan sama Loli, nggak bakal nyaman sama gue. Intinya gitu aja. Jadi Fadel membenarkan kalau Loli berantem sama Fadel. Iya, memang teriak. Memang dia ada teriak di apartemen itu memang ada. Karena di sini kan juga ada yang ngurus abang gue sendiri, dan itu dari pihak apartemen juga udah ngecek ke abang gue sendiri kalau misalnya ada yang teriak-teriak dari Loli, dan kita udah tegur itu. Kita udah tegur itu dan udah konfirmasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang di VN atau apa itu dari di UK, jadi jangan dibawa-bawa, jadi jangan disangkut pautin sama yang sekarang. Iya, jadi karena ada seseorang yang diputar-putar gak dikasih tahu tanggalnya di sini. Ya nggak? Oke, dari pihak apartemennya sendiri penyelesaiannya seperti apa Fadel? Maksudnya Masih di sana kok. sudah klarifikasinya atau emang udah kelar atau masalah? Sudah clear. Karena udah nggak ada keributan lagi dan gue juga udah aman-aman aja, jadi nggak ada. Jadi udah clear. Dari abang gue ada yang ngurus semua, aman, terkendali kalau dari abang gue yang ngurus, seperti itu. Sama saya tambahin lagi ya. Itu tadi kita tantang kalau memang teman-teman yang balik lagi, kami di sini akan betul-betul menegaskan bahwa yang nuduh enggak, silakan lakukan upaya hukum kalau memang itu dirasa benar. Bawa bukti-buktinya mau setinggi apapun bawa. Karena ya kalau dalam hubungan ada gonjang-ganjing itu hal biasa, tapi tidak pernah ada namanya perbuatan kekerasan ataupun perbuatan menghamili, itu tidak ada. Jadi kalau memang teman-teman isukan kayak gitu, misalkan ada oknum-oknum yang isukan kayak gitu, silakan bawa buktinya selengkap mungkin, upaya hukum terbuka lebar kok. Mas Fadel tanya lagi boleh? Itu kalau berantemnya soal apa ya? Soalnya menurut rekaman yang beredar kayak selingkuh ya. Itu privasi gua. Mau gua selingkuh mau enggak itu privasi gua. Masa gua ngurusin orang yang cerai, ya kan nggak mungkin juga ya kan, gua aja nggak pernah ngurusin orang. Konten gua di sini ngedance aja. Mau tahu batu urusan gua, nah itu aja sih dari gua. Terakhir mungkin dari saya, iya. kan ada 2 orang yang mungkin tahu betul seperti apa kalian berdua. Itu mau dilaporin kan? Untuk itu, kalau kami di sini sama sekali nggak mau menyebutkan siapa nama orang dan lain-lain. Tapi tadi kan kami kita udah sampaikan bahwa kita udah mengumpulkan bukti, kemudian terduga akun-akun yang menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar atau fitnah. Nah, untuk itu kami sembari kami mengumpulkan bukti, kami juga akan berdiskusi dengan keluarga besar, karena ini kan udah menyangkut bukan hanya nama baik Mas Fadel, tapi nama baik keluarga besar Bajideng. Makanya untuk itu akan kami diskusikan dengan keluarga.
upaya hukum yang tepat bagaimana kepada orang tersebut atau orang tersebut. Tapi yang jelas kami sedang diskusikan sambil membuka buku. Mungkin kita dampak negatif apa yang dirasakan usai beredarnya diambil juga. Ya, kalau dampak negatif ya, kalau misalnya di sosial media itu sampai ke keluarga besar gue dikolek ya, sampai marga gue di kata-katain, sampai keluarga gue yang nggak tahu apa-apa, sampai yang ada di kampung gue juga kena karena menyangkut nama keluarga gue Bajide itu. Nah kalau buat yang di gua temuin kayak di mall atau gimana tuh banyak yang ketawain gua atau seperti apa atau banyak yang nyempelin gua, ya itu sih gua nggak peduli kalau gua kan, tapi kalau yang gua udah di sini di sosial media aja tentang nama baik keluarga gua aja gitu. Kalau soal job gimana, ada yang cancel nggak kira-kira dampaknya ada apa? Itu sebenarnya ya itu privasi tapi bukan jawab aja ya. Ya itu banyak yang cancel, banyak banget karena dihujat ya, karena gua ada setiap mau ada kompetisi aja gua kemarin mau diboikot gua sama warga Indonesia nih yang ngehujat-ngehujat gue mau diboikot ya, gara-gara gue mau kompetisi di Malaysia, gue mau bawa nama Indonesia nih nanti Desember, jadi doain aja kalau gue bisa menang nanti bawa nama Indonesia seperti itu. Ya. Jadi Mas, kita tegaskan lagi bahwa kita mau sebut siapa nama oknum dan lain-lain. Kami untuk nama oknum dan lain-lain kami no comment. Tapi yang pasti terhadap siapapun yang telah melangkahi haknya Mas Fadel untuk nama baik Mas Fadel dan keluarga Mas Fadel, yang kita akan diskusi dengan keluarga untuk upaya hukum terhadap itu. Tapi untuk personnya siapa itu kita nggak mau komen di sini. Dan balik lagi tadi yang Mas Fadel sudah jelaskan bahwa sudah jelas ada kerugian yang diderita oleh Mas Fadel dan keluarga akibat isu-isu tidak benar dan fitnah ini. Maka dengan itu ya kami himbau sekali lagi untuk stoplah, berbijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Toh kata-kata yang baik dan manis tentu enak didengar. Kalau ngomong tanpa dasar kemudian sebagai fitnah itu kan gak baik. Gitu sih. Dari mana, Mbak? Suara Lutfi. Kondisi Loli saat dirinya dituding hamil sampai sekarang itu gimana? Kondisinya sehat, alhamdulillah. Mentalnya gimana? Mental kuat karena di sini ya karena ada keluarga gua yang mensupport dia. Kalau nggak ada keluarga gua mungkin udah seperti apa gua juga nggak tahu kali ini. Curhat nggak kayak sedih atau hati? Pasti sedih, pasti curhat dan pasti kesel ya karena di fitnah, dihujat sampai hampir ribuan komen ya. Siapa yang mau perempuan seperti itu kan dihujat ya kan, kayak gitu. Itu bantuan profesional nggak sih, psikolog atau Itu kalau itu tanya Loli, gua di sini cuma mensupport Loli sebagai pacar aja, kayak gitu. Ada lagi? Kalau udah nggak ada biar kita closing statement. ada pengen somasi dengan berapa waktu Dari mana? dari Itu yang bicara. Kalau untuk balik lagi terkait dengan upaya hukum baik itu somasi atau lain-lain itu nanti kami rumuskan dengan keluarga. Boleh kasih statement lu? Ini statement gue bukan soal isu kehamilan atau apa, gue cuma statement ke kalian. Gue unstoppable, gak bakal ada yang bisa ngalahin gue. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, gue bisa ngalahin lu semua. Itu. Gue yakin gue bisa mencapai cita-cita gue menjadi dancer nomor 1 di dunia. Itu dia. Ya mungkin ada pesan nggak sih dari Loli tentang adanya isu-isu kehamilan, ada juga kekerasan, kayak gitu. Kan ada yang pesan gitu. Udah klarifikasi, nggak mau. Terkait dengan itu kan udah jelas Loli pun udah kalau nggak salah udah klarifikasi ya di akun media sosialnya. Jadi ya harusnya udah terjawab sih maksudnya. Gitu. Oke, menanggapi Loli ingin melapor ke Komnas HAM, seperti apa Pak? Nah itu kalau jadi kami ini kan kuasanya Mas Fadel. Untuk hal-hal terkait apa yang Loli mau lakukan
itu tanyakan langsung ke orangnya sendiri, begitu. Dari mana, Bang? Dari? Enggak, Abang dari mana? Rasi. Rasi sebutan apa? Siapa, Bang? Sehari-hari Biasanya. Ya. Biasanya. kalau pakai hijab itu udah sehari-hari, udah mulai dari gua yang balikan itu udah sehari-hari ya, itu dia. Maksudnya nggak kedengeran? Oh, itu masih gua harus mencapai cita-cita gua dulu. Jadi gua lihat nanti ke depannya seperti apa. Kalau misalnya memang cocok buat keluarga gua dan baik buat keluarga gua, baru gua seriusin. Tapi kalau enggak, siapapun ya, kalau misalnya nggak cocok buat keluarga gua, gua tembak. Gitu. Mungkin ada, udah cukup ya, saya rasa ya. Ya kalau udah cukup kita closing statement ya. Gimana? Cukup ya. Nah, sekali lagi kami berterima kasih atas datangnya rekan-rekan media hingga sudah terlaksanalah klarifikasi dan bantahan asal atas isu-isu yang tadi. Satu pesan kami kepada para netizen untuk bermedia sosial lah yang bijaksana dan baik. Jadi jangan cepat percaya dengan isu-isu yang beredar, validasi dulu. Toh tadi juga sudah kami sampaikan bahwa kalau memang orang-orang itu benar, kami persilakan kok mereka melakukan upaya hukum. Tapi selagi mereka hanya berkuar-kuar di media tanpa ada aksi, itu kami berani bilang bahwa itu tidak benar. Nah, jadi ada kesempatan ini kami selaku kuasa hukum dari Mas Fadil dan Mas Fadil sendiri mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oh, terkait dengan komentar. Tapi kami nggak mau menyebutkan, balik lagi ya, nggak mau menyebutkan personnya siapa, kemudian akunnya siapa. Tapi kami memang sudah lihat ada salah satu komentar yang menyatakan bahwa, jadi komentarnya tuh terkait dengan apa tadi ya, terkait dengan yang itu ya, bawa ke rumah sakit. Nah itu tadi kami sudah sampaikan bahwa di sini Mas Fadil itu nggak punya legal standing, karena ini kan Loli ini kita tahu bahwa di bawah umur. Yang bertanggung jawab atas itu dan punya legal standing adalah keluarganya. Itu diatur oleh undang-undang dan undang-undang membatasi itu. Kalau Mas Fadil yang bawa justru Mas Fadil salah. Itu yang kami bingung. Siapa yang nuduh, siapa yang disuruh membuktikan, kemudian dipaksa hal yang bertentangan, yang kami berpendapat, kami berani berpendapat bahwa itu bertentangan dengan hukum. Karena Mas Fadil bukanlah orang yang bertanggung jawab secara hukum untuk itu. Yang bertanggung jawab harusnya keluarga. Kalau dirasa memang punya kewajiban, itu kewajiban loh untuk melindungi anak, kayak gitu. Secara hukum diatur bahwa kewajiban daripada keluarga untuk melindungi anak. Jadi harusnya ya dilaksanakan kewajiban itu. Jadi bukan kalau Mas Fadil yang bawa, justru Mas Fadil salah di sini karena nggak berkompeten, nggak punya legal standing untuk melakukan hal tersebut. Jadi gitu ya. Atas kemauan dari Lorinya sendiri. Jadi udah nggak ada ya. Makasih ya kawan-kawan. Terima kasih Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.